Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Kamaswara yang mengaku bernama Danyang Barong Klodran, seorang danyang yang bermukim di tempat itu, nampak tersenyum ketika ketiga orang di depannya, juga si Gagu Bisu yang tidak bisa berbicara, menjadi terperanjat ketika melihat Kamaswara tiba-tiba membelah diri menjadi tiga. Seorang berdiri di kiri dan seorang lagi berdiri di kanannya. Kehadiran kabut itu mengejutkan, namun kemunculan Kamaswara yang mampu membelah diri menjadi tiga itu lebih mengejutkan lagi. Ketiga orang itu tiba-tiba gemetar ketakutan. Ia membelah diri menjadi tiga. Apa yang kita lakukan? Lari saja, lari. Kita tinggalkan tempat ini. Ayo lari. Akan kemana kau? Jangan. Kemana kau? Kau akan meninggalkan tempat ini? Jangan. Jangan mencoba-coba meninggalkan tempat ini. Kalian tidak bisa pergi seenak kalian begitu saja. Ayo berkumpul. Berkumpul jadi satu di sana. Ayo. Kalian masih tidak percaya bahwa aku adalah Danyang lelembut yang menempati kawasan ini? Kami percaya. Siapa namamu? Namaku Panji Tumpar, Kiai. Panji Tumpar. Iya. Sebuah nama yang jelek. Panjinya baik, tetapi Tumpernya jelek. Sebuah nama yang akan selalu membawa sial bagimu. Dan kamu? Namaku Surojipang, Kiai. Surojipang? Iya. Juga bukan sebuah nama yang membawa ketenangan. Nama yang tidak seimbang. Seharusnya kau tidak menggunakan nama Jipang yang terlampau berat itu. Jipang membawa sebuah derajat yang tidak bisa diremehkan. Apalagi oleh perilaku buruk macam yang kau lakukan. Dan kau? Saya Gajah Lampor, Kiai. Nah, itu baru sebuah nama yang sesuai denganmu. Lampor adalah sejenis hantu berapi yang muncul di saat banjir tiba. Atau hantu api yang muncul di kejauhan, di garis tepi bulak panjang atau di atas permukaan laut. Kau pantas menggunakan nama Lampor. Dan siapa nama kawanmu yang mati itu? Lilo Legowo, Kiai, atau Panggir. Lilo Legowo? Itu sebuah nama yang sangat bagus. Lilo Legowo berarti ikhlas yang sangat ikhlas. Mengapa orang yang membawa nama itu justru mempunyai sikap dan sifat seperti itu? Sudah. Aku tidak ingin membicarakan nama-nama kalian yang tidak patut semuanya itu. Aku ingin mengetahui apa salah orang Gagu itu sehingga kalian mengejarnya, dan bahkan akan membunuhnya. Awas kalian. Kalian harus mengatakan dengan yang sebenarnya. Jangan kalian berani-berani menipuku jika kalian tidak ingin aku sumpahi menjadi bebatuan, atau yang paling sial kalian aku sumpahi menjadi biji-bijian, jagung atau kacang hijau. Sehingga derajat kalian akan menjadi sangat hina, karena ayam atau binatang yang lain akan memakan kalian. Bagaimana, Surojipang? Baiklah, Kiai.
kami akan bercerita. Bagus. Bagaimana? Kami berempat dengan orang yang mati itu hanya menjalankan perintah untuk membunuhnya. Mengapa? Karena orang itu akan bisa bercerita macam-macam kepada orang lain tentang apa yang dilihatnya. Aneh. Orang itu gagu tuli atau bisu. Bagaimana ia akan bercerita? Dan apa sebenarnya yang telah dilihat? Kami bertiga tidak tahu, Kiai. Yang tahu tentu orang bisu itu sendiri. Jangan mencoba berbohong. Jangan sumpahi kami menjadi bebatuan, Kiai. Sungguh, kami tidak berbohong. Kami tidak tahu. Itu namanya aneh. Kalian cemas, kalian bermaksud membungkamnya. Tetapi kalian tidak tahu apa yang menjadi alasannya. Karena kami hanya suruhan, Kiai. Kami hanya disuruh. Kalau hanya suruhan, betapa gampangnya kalian menilai sebuah nyawa. Hah? Karena upah? Benar karena upah? Jawab. Jangan mencoba ingkar. Benar, Kiai. Baiklah. Sekarang katakan siapa orang yang telah menyuruhmu itu. Kami hanya tahu namanya, Kiai. Tetapi kami tidak tahu dari mana asalnya. Cepat katakan siapa namanya. Gajah Lampor dan Suro Jipang kemudian saling berpandangan. Nampak bayangan kecemasan di wajah mereka untuk menyebut nama orang itu. Kameswara segera meraba bahwa orang-orang itu tentu diancam. Hal yang membuat Kameswara mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Tidak ada pilihan lain bagi Panji Tumpor, Suro Jipang, dan Gajah Lampor kecuali harus bercerita pada Kameswara. Dengan perasaan yang sebenarnya merasa geli, Kameswara berusaha mengorek keterangan yang lebih jauh. Bertuturlah Gajah Lampor mewakili kedua kawannya yang lain, bahwa sebenarnya mereka hanyalah sekedar utusan. Cepat sebut siapa nama orang yang telah mendalangi perbuatan kalian bertiga itu. Nama orang itu Sawur Pitutur, Kiai. Sawur Pitutur. Sawur adalah sebar. Pitutur adalah nasihat. Sebuah nama yang menyimpan makna yang bagus. Akan tetapi mengapa justru mendalangi perbuatan yang jelek? Kami tidak tahu, Kiai dan Yang Barong. Bagaimana kalian bisa berhubungan dengan orang yang bernama Sawur Pitutur itu? Kamu saja yang bercerita. Kamu yang dulu berhubungan dengan orang itu. Ketika saya pulang dari sawah, perempuan itu datang mendekatiku, Kiai. Sawur Pitutur itu seorang perempuan? Benar, Kiai. Lalu? Orang itu bertanya berbagai hal kepada saya, Kiai. Mulai dari anak istri dan macam-macam. Sebagai lelaki, saya senang-senang saja, Kiai. Karena orang itu cukup cantik. Dan bahkan... Bahkan apa? Katakan saja. Orang itu ternyata mau diajak untuk... Berhubungan antara lelaki dan perempuan maksudmu? Benar, Tuan. Lalu? Buntutnya, ternyata perempuan cantik itu mempunyai pamrih terselubung. Ia meminta kepada saya untuk mencarikan seorang pemuda yang masih perjaka. Akan tetapi, bisu, Kiai. Untuk apa? Saya tidak tahu, Tuan. Namun bisa saya ceritakan. Betapa sulitnya mencari lelaki bisu yang masih perjaka. Di kampung Kanoman ada 3 orang bisu, 2 perempuan, yang seorang lelaki tetapi sudah mempunyai anak. Akhirnya setelah saya menghubungi teman-teman saya yang lain, ya bisa saya dapatkan, Kiai. Dialah orangnya itu. Untuk apa sebenarnya orang cantik itu mencari orang bisu? Saya tidak tahu, Tuan. Baik, lanjutkan ceritamu. Untuk beberapa saat lamanya, kami tidak bertemu lagi dengan orang itu yang telah membawa dia. Tiba-tiba, orang itu muncul lagi beberapa hari yang lalu, yang mengatakan bahwa si bisu telah melarikan diri. Nyai Sawur Pitutur kemudian memberi sekampil uang
untuk kami berempat, Kiai. Sebagai upah, tugas kami melenyapkan jika si bisu itu pulang. Nah, demikianlah, Kiai. Peristiwa selanjutnya Kiai telah mengetahui. Baiklah. Kapan kalian akan bertemu dengan perempuan yang bernama Nyai Sawur Pitutur itu lagi? Pekan depan, Kiai. Pada hari Anggara Manis pertama, kami akan bertemu lagi di pasar Prajekan, Kiai. Pasar Prajekan. Aku tahu tempat itu. Baiklah. Bagaimana ciri-ciri orang itu? Perempuan itu sangat cantik, Kiai. Ia mempunyai ciri-ciri khusus. Pada keningnya dihiasi bulatan kecil berwarna merah, Kiai. Itulah ciri-cirinya. Bagaimana sikapmu sekarang? Apakah kalian masih akan berkeras untuk membunuh orang itu? Tidak, Kiai. Tidak lagi. Kalau kalian masih memaksa diri untuk melakukannya, maka akulah yang tidak kuat menahan gatal di tanganku untuk mengantarkan kalian ke alam kematian. Nah, kembalilah kalian ke tempat asal kalian. Dan jangan lupa, pergilah ke pasar Prajekan pada saat yang dijanjikan. Di luar tahu siapapun, Kameswara segera mengeterapkan ajian rembulan kalangan. Sebuah ajian yang didapatnya secara aneh di balik air terjun Kambang Ayun. Maka tiba-tiba kabut kembali muncul di mana-mana, mengalir perlahan-lahan namun pasti. Semakin lama semakin tebal. Panji Tumpar, Suro Jipang dan Gajah Lampor memperhatikan dengan tegang keadaan di sekitarnya. Hingga kemudian kabut itu terlampau tebal untuk dapat melihat. Kabut itu muncul lagi. Aku mengalami kesulitan untuk melihat telapak tanganku. Apa yang akan dilakukan Danyang itu? Panji Tumpar. Apa? Aku tidak bisa melihatmu. Iya, sama. Aku juga tidak bisa melihatmu dengan jelas. Kiai, apa yang akan Kiai lakukan terhadap kami? Ketiga orang upahan itu menjadi ketakutan, namun suara Danyang Barong Klodran itu tidak terdengar lagi. Suasana kemudian menjadi penuh tanda tanya dan tidak menentu. Tetapi ketika waktu kemudian terus bergerak, kabut itu kembali menyusut dan menyusut, untuk kemudian lenyap tiada bekasnya. Ketiga orang upahan itu terkejut, mereka saling pandang. Tidak ada. Ia lenyap. Dan si bisu itu juga lenyap. Wah, kemana mereka? Aku yakin si bisu tuli itu telah dibawa Danyang Barong Klodran ke kediamannya. Sedang bermimpikah kita ini? Jangan-jangan ini bukan kejadian yang sebenarnya. Bukan kejadian sebenarnya bagaimana? Lihat itu. Tubuh Lilo Legowo tergeletak mati. Wah, bagaimana ini? Lalu kemana mereka? Sudah aku bilang. Orang itu sejenis lelembut. Danyang itu tergolong makhluk halus. Mereka menghilang. Mungkin mereka sebenarnya masih berada di sini. Akan tetapi kita yang tidak mampu melihatnya. Lalu, apa yang kita lakukan? Kita kembali saja. Pulang. Bagaimana dengan mayat Lilo Legowo itu? Biarkan saja. Apa yang harus aku lakukan terhadap orang bisu ini? Aku ingin mengajaknya berbicara, tetapi aku tidak tahu apa arti gerakan-gerakan tangannya. Ia bermaksud mengatakan sesuatu, tetapi apa? Sebenarnya, apa yang ingin kau katakan ke sana? Aku tidak tahu apa yang kau maksud, tetapi baiklah. Sebaiknya kau ikut aku saja.
Kau ikut aku, ayo. Ikut aku. Ikut aku, Kisanak. Kau ikut aku. Kameswara berhasil mencundangi kaki tangan orang yang disebut Saur Pitutur, dan berhasil pula menyelamatkan orang yang dikejar-kejarnya, yang ternyata tidak bisa bicara. Sementara itu di tempat kediaman Nyai Sakyamurti, lama sekali kakangmu pergi, Palupi. Ibu khawatir kakangmu tidak kembali lagi kemari. Tetapi, Bu, kuda-kuda yang lewat tadi menunjukkan bahwa kakang Kameswara tidak berbohong. Waktu terus bergeser semakin malam, Duk. Tenanglah, Ibu. Aku masih percaya kakang Kameswara tidak berbohong. Kakang Kameswara pasti kembali setelah selesai urusannya. Kita tunggu saja. Palupi, Ibu, ini aku, Kameswara. Itu kakang Kameswara, Ibu. Siapa dia, Ngger? Aku telah menolongnya, Ibu. Orang ini dikejar-kejar 4 orang yang bermaksud membunuhnya. Sayang aku kesulitan menanyainya atau mengetahui siapa dia. Kenapa? Dia bisu, Ibu. Oh, bisu. Benar. Ibu masih ingat pada Aryo Sorang? Aryo Sorang? Ya, Ibu ingat. Siapa Aryo Sorang, Ibu? Seorang abdi ketika masih di Ketemenggungan dulu. Ia bisu, kakang. Jadi, bisakah kau berbicara dengan orang yang bisu, Warapalupi? Iya, bisa. Aku bisa, kakang. Ibu pun bisa. Ada beberapa isyarat-isyarat tangan dan gerakan yang aku bisa. Bagus, Warapalupi. Kalau begitu, aku serahkan kepadamu. Tanyai orang ini, dari mana asal-usulnya. Tanyai pula mengapa ia diburu-buru orang dan akan dibunuh. Tanyakan apa yang dilihatnya sehingga ia berada di dalam bahaya. Baik, kakang. Maka demikianlah, melalui penterjemah adiknya sendiri, juga ibunya, Kameswara mendapat keterangan yang sangat mengejutkan, bahkan berkaitan langsung dengan sebuah persoalan yang mendebarkan. Apa katanya? Ia bercerita tentang seorang perempuan bermata 3, kakang. Seorang perempuan bermata 3? Barangkali itu orang yang muncul di dalam mimpi. Benarkah? Bagaimana, Ibu? Aneh juga apa yang diceritakan oleh orang bisu ini. Orang bermata 3 adalah langka. Jika orang bermata 3 dengan sebuah mata yang lain berada di kening itu benar-benar ada, tentu orang itu adalah orang yang pernah hadir di dalam mimpi Ibu. Agaknya demikian. Di mana perempuan bermata 3 itu sekarang berada? Di mana orang bermata 3 itu berada? Jauh? Jauh sekali, kakang. Ia mengatakan untuk pergi ke sana membutuhkan waktu beberapa hari perjalanan. Dan ia jera, tidak ingin lagi ke sana. Takut katanya. Tanyakan Palupi, adakah orang lain yang bernasib sama seperti dirinya? Kisanak, apakah ada orang yang bernasib sama dengan kau? Banyak, kakang. Ia tidak sendiri. Kameswara semakin bertanya-tanya dalam hati, juga semakin membias rasa cemas atas nasib Pinaka Swasti Ratu yang nampaknya berada dalam bahaya. Bahwa perempuan bermata 3 itu benar-benar ada, membuat hatinya menjadi cemas. Ada apa di balik semua itu?
ayah dan ibu memimpikannya. Perempuan bermata 3 itu hadir di alam impian. Lalu, bisu ini bercerita tentang orang yang sama. Perempuan menakutkan yang mempunyai 3 buah mata. Jelas bukan sebuah kebetulan. Pak Lupi, tanyakan namanya. Siapa nama orang bisu itu? Baik, Kakang. Kisanak, siapa namamu? Nama? Siapa? Ya, siapa namamu? Iya, nama. Bagaimana ia bisa menyebut nama? Lihat, Kakang. Ia merangkai kalimat. Ia menyebut namanya dengan tulisan. Oh, ia bisa menulis rupanya. Aryo Sundoro. Jadi namamu Aryo Sundoro? Apa yang dilakukan oleh perempuan bermata 3 itu kepadamu sehingga kau ketakutan? Apa yang dilakukan kepadamu hingga Kisanak ketakutan? Apa katanya Warapolupi? Ia katakan matanya yang dikening mengerikan sekali, Kakang. Sesuatu bisa meledak karena tatapan mata itu. Ia ketakutan. Ia tidak berani pulang. Baiklah, kalau kau masih telaten, Palupi, tanyailah ia berbagai hal. Ada baiknya ia untuk beberapa lama bersembunyi di sini. Karena jika ia kembali ke tempat asalnya, ia mungkin akan dibunuh oleh orang-orang suruhan wanita yang bernama Saur Pitutur itu. Besok aku akan berangkat. Aku bisa melacak jejak perempuan aneh itu dari pasar Prajekan. Semoga saja aku bisa bertemu dengannya di sana. Kisanak, bagaimana kalau Kisanak Aryo Sundoro untuk sementara berada di sini, bersembunyi di sini? Ibu sudah bangun. Kameswara. Aku berada di sini, Ibu. Apa yang kau lakukan, Ger? Aku tidak melakukan apa-apa, Ibu. Baru saja aku membersihkan diri di belumbang pancuran di belakang. Sepagi ini kau sudah mandi. Nampaknya semalaman kau tidak tidur. Benar, Ibu. Aku merasa gelisah. Apakah kau akan pergi pagi ini, Kak Meswara? Aku terlalu gelisah, Ibu. Aku tidak bisa membiarkan Pinaka berada dalam bahaya. Aku mempercayai apa yang Ibu ceritakan tentang mimpi itu benar. Itu sebabnya aku merasa sangat gelisah, Ibu. Kau terdorong oleh perasaan cintamu. Ada atau tidak adanya cinta, aku harus melindunginya, Ibu. Kameswara, Ibu hanya berpendapat tidak pada tempatnya. Jika kau masih memendam rasa cinta kepadanya, Ger. Ia kakakmu, seayah meski lain ibu. Seharusnya demikian kau mengetahui bahwa ia kakakmu. Kau harus menempatkan perasaan itu pada tempatnya. Mengubah rasa cinta antara lelaki terhadap perempuan itu menjadi cinta antara saudara. Cinta yang tidak disinggahi nafsu. Akan tetapi, meski bagaimanapun juga, anak yang dikandungnya adalah anakku. Aku berkewajiban untuk melindunginya, memberi pengayoman jika ia berada di dalam bahaya. Sama sekali tidak pada tempatnya jika aku membiarkan mereka berada dalam bahaya. Aku tidak berbuat apa-apa. Ibu sependapat, Kameswara. Kau memang harus melindunginya. Yang ibu khawatirkan, apabila kau tidak bisa membedakan mana yang sebaiknya kau lakukan dan mana yang seharusnya tidak kau perbuat. Aku tahu apa yang ibu maksud. Apakah kau akan berangkat sekarang? Apakah ibu masih ingin menahan aku untuk tinggal beberapa hari lagi? Tidak. Ibu tahu kau gelisah. Ibu restui, Kameswara. Berangkatlah. Maka demikianlah ketika matahari kemudian bergerak sedikit lebih siang, cahayanya mulai menerobos dedaunan. Kameswara segera berpamitan pada ibu dan adiknya.
Kameswara melakukan sungkem sebagai bakti atas ibunya. Dan Kameswara memeluk adiknya beberapa saat, seolah memberikan kekuatan bagi kedudukan yang melanda Warapalupi. Dengan bahasa isyarat, Kameswara berpamitan pula pada Aryo Sundoro yang bisu. Ketiga orang itu kemudian melampaikan tangan, ketika Kameswara yang berjalan di kejauhan melampaikan tangan pula. Tidak terasa, beberapa hari kemudian lewat sudah, Kameswara telah berada di sebuah desa yang bernama Prajekan. Kameswara menunggu beberapa lama di tempat itu untuk menunggu datangnya hari Anggara Manis pertama. Akhirnya, hari Anggara Manis itu pun tiba. Selamat pagi, Nyai. Selamat pagi, Kisanak. Kisanak akan sarapan? Benar, Nyai. Lauk apa sajakah yang tersedia, Nyai? Di sini bermacam-macam, Kisanak. Silakan memilih sendiri. Ada urap-urapan berbagai dedaunan, daun kates muda, daun kangkung, bayam, serta daun ketela muda. Bagaimana dengan pecel? Ada pecel ada. Ngersake pecel? Iya, lauknya tempe goreng. Silahkan duduk dulu. Akan saya buatkan. Prajekan. Nampaknya sebuah desa yang aman dan tentram. Tanahnya subur dan penduduknya rajin bekerja. Terbukti beberapa rumah yang aku lihat sedari memasuki jalan masuk ke desa ini terlihat bagus-bagus dan terawat. Pategalan ditanami pepohonan yang buahnya bisa dijual, serta orang-orangnya kelihatan ramah. Sayang sekali aku lupa menanyakan, apakah 3 orang yang memburu si bisu itu juga berasal dari sini? Aku berani bertaruh, mereka tentu tidak berasal dari sini. Orang-orang kasar itu tidak pantas berasal dari Prajekan yang kelihatannya mempunyai kelebihan dari desa-desa serta padukuhan-padukuhan yang lain. Baiklah, aku akan menanyai pemilik warung itu jika ia telah menyiapkan sarapanku. Silakan, Kisanak, sarapannya telah tersedia. Terima kasih, Nyai. Ya. Akan tetapi bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu? Soal apa, Kisanak? Apakah Nyai mengenal orang-orang yang bernama Panji Tumper, Surojipang, dan Gajah Lampor? Kau mengenal mereka? Iya, aku mengenal mereka. Berasal dari desa ini kah mereka bertiga? Oh, bukan. Mereka tidak berasal dari sini, Kisanak. Mereka berasal dari desa lain. Hati-hati berhubungan dengan mereka. Kenapa, Nyai? Jangan-jangan... Aku bukan kawan-kawan mereka, Nyai. Justru aku dirugikan oleh mereka. Ya, nah, berarti benar bukan apa kataku? Hati-hati berurusan dengan mereka. Tetapi, ia nanti pasti datang. Yang bernama Surojipang terutama. Karena ia membungakan uang kepada beberapa orang pedagang kecil di pasar ini. Tunggu saja. Terima kasih, Nyai. Kula nuwun. Monggo, silahkan masuk. Silakan. Seorang perempuan cantik diiringi oleh seorang pemuda yang tampan masuk ke dalam warung itu. Kameswara memperhatikan perempuan itu dengan seksama. Namun mendadak dia tertegun melihat sebuah tanda aneh di keningnya. Pasti perempuan ini yang sedang aku cari. Ada sebuah tanda aneh di keningnya. Sebuah bulatan kecil berwarna merah. Kameswara mendadak menjadi tegang melihat kehadiran perempuan cantik dengan pengiringnya yang masih muda itu. Pucuk dicinta ulam tiba. Kameswara yakin bahwa benar orang itulah yang dicarinya.
yang bisa dipergunakan untuk melacak bahaya yang membayangi Pinaka Swasti Ratu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.